Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo Sobat Podcast Suara Bangga Kencana. Selamat datang di podcast kita. Kita bertemu lagi di podcast kali ini dengan tema gizi seimbang untuk ibu hamil, bekal sehat untuk si kecil. Nah, teman-teman, kenapa sih penting kita mengangkat judul ini? Karena apa yang kita makan selama kehamilan bukan cuma berpengaruh ke tubuh kita, tapi juga menjadi bekal tumbuh kembang janin dalam kandungan. Jadi hari ini kita akan bahas kupas tuntas nih teman-teman tentang topik ini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, saya host yang akan memandu podcast kita pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurkolifa Siti Aryani. Nah tentunya teman-teman, saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh narasumber kita yang udah jauh-jauh datang nih Kak. Boleh sapa-sapa dulu? Iya Kak, terima kasih atas kesempatan keduanya nih mengisi di sini. Yang pastinya bersama podcast Suara Bangga Kencana. Perkenalkan, nama saya Heni Oktavia. Kali ini kita akan memberikan informasi yang menarik tentang gizi seimbang bagi ibu hamil nih Kak. Wow, dari judulnya aja udah menarik banget nih Kak ya. Betul. Tuh, jadi ibu-ibu di rumah, calon ibu-ibu muda jangan sampai kelewatan nih untuk tema kita pada siang hari ini, nggak jauh kalah menarik sama tema-tema sebelumnya ya Kak. Iya betul. Tuh, jadi hari ini kita akan dipandu langsung nih oleh ahlinya teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya nih seputaran gizi seimbang untuk ibu hamil, untuk balitanya boleh komen-komen di bawah ya. Gimana nih Kak, jauh ya perjalanannya? Lumayan jauh dari ujung ke ujung nih Kak. Iya, dari ujung ke ujung. Nih, jadi kita singgung sedikit nih ya Kak. Kan masalah gizi seimbang nih banyak sekali ya diperbincangkan di luar sana ya. Jadi sebenarnya kenapa sih gizi ibu hamil ini tuh terus menjadi perbincangan? Artinya gizi ibu hamil ini sangat krusial ya Kak. Ya, menurut betul. Kak Heni gimana nih? Gizi ibu hamil itu sangat krusial karena selama masa kehamilan itu kebutuhan nutrisi ibu hamil itu dibutuhkan 2 kali lipat lebih meningkat daripada masa sebelumnya. Wow. Iya, kenapa? Karena pada masa hamil bukan cuma dirinya sendiri nih yang membutuhkan nutrisi, tetapi juga ada janin nih. Jadi dibagi dua ya Kak. Ada 2 orang nih yang memerlukan nutrisi. Gitu Kak. Jadi ibu hamil ini harus banyak sekali menerima asupan makanan yang bergizi ya Kak. Iya tentunya. betul. Jadi menurut Kak Heni ini penting berarti ya gizi ibu hamil ini tadi. Iya penting karena itu tadi, karena kan selain memikirkan diri sendiri untuk kenyang, ternyata ada juga nih yang perlu nutrisi dari apa sih yang kita makan tadi. Jadi teman-teman gak heran nih kalau ibu-ibu hamil tuh banyak yang langsung nambah berat badannya ya Kak. Iya betul Kak. Kadang-kadang ibu hamil awalnya di trimester 1 itu 45 kilo misalkan. Terus tiba-tiba naik 58 kilo. Tuh, kadang banyak nih yang ngeluh, aduh saya gendutan nih selama hamil. Itu sebenarnya normal ya Iya Kak? normal, ya betul. Normal, tapi kebanyakan ibu-ibu muda nih pada aduh malu jadi gendut Iya, gitu. kadang-kadang yang hamil mau diet, padahal kan kita juga harus memikirkan janin kita ini tadi Ya, pernah bagaimana, tuh. Pernah perkembangannya dengar kayak juga gitu. bagaimana. Tuh, jadi ibu-ibu hamil sebenarnya harus pinter ya dalam mengelola jenis-jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh. Iya. Karena yang makan ya bukan kita sendiri. Iya betul, harus memilih dan memilah. Tuh, kira-kira kalau misal kita udah membahas gizi ibu hamil tuh Iya. tadi. Apakah ada akibat kedepannya misal kita nih nggak memperhatikan gizinya nih tadi Kak? Hal-hal buruk yang akan terjadi gitu.
Yang pastinya itu ada ya Kak ya. Yang pertama itu pastinya resiko bayi yang dilahirkan itu berat badannya kurang di bawah 2,5 kilo. Di mana kalau misalnya terjadi kelahiran yang BBLR itu akan menyebabkan terjadinya stunting, beresiko ke arah stunting. Iya, karena bebek kurang tuh tadi ya Kak. Iya, karena berat badannya tadi itu rendah. Terus ada juga nih, ibu hamil merasa mudah lelah. Terus terjadi lagi anemia pada ibu hamil. Kenapa sih itu bisa terjadi anemia pada ibu hamil? Karena ibu hamil itu kurangnya konsumsi tablet tambah darah, di mana tablet tambah darah ini biasanya dikasih oleh tenaga kesehatan dari puskesmas pada saat posyandu nih Kak. Ibu-ibu di rumah kalau misalnya diberikan tablet tambah darah oleh pihak kesehatan, kalian itu juga harus mengkonsumsinya, jangan dibuang. Kebanyakan dibuang ya iya, Kak? Kadang tuh kan rasanya kok aneh, kok gini sih rasanya gitu kan. Tuh ayah siapa yang sering buang-buang tablet tambah darah? Padahal kan itu penting. Kenapa penting? Takutnya pada saat kita melahirkan anak terjadi pendarahan karena terjadinya anemia pada ibu hamil ini tadi. Oh, berarti salah satu fungsinya itu ya Kak? Iya, takutnya terjadi pendarahan itu tadi. Tuh teman-teman, jangan sampai lalai. Kalau dikasih harusnya diminum. Itulah kenapa konsep gizi seimbang pada ibu hamil ini sangat penting Kak, karena memang resiko-resiko yang akan terjadi itu sangat-sangat berbahaya. Karena kadang di luar dugaan kita ya Kak. Ada juga nih jangka panjangnya, takutnya nanti terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan ini tadi. Gitu, seperti Kak. itu. Mungkin ada lagi Kak untuk akibat-akibatnya yang lebih spesifik mungkin. Akibat-akibatnya kalau yang lebih spesifik itu yaitu tadi Kak, kelahiran BBLR itu tadi. Kalau untuk terjadinya pada bayi, kalau untuk terjadinya pada ibu hamil, ya itu tadi, kalau misalnya kita tidak konsumsi tablet tambah darah, terjadinya pendarahan dan resikonya juga kematian pada ibu bayi tersebut. Sangat mengerikan ya teman-teman. Iya betul. Jadi jangan dianggap sepele deh kalau dikasih tablet tambah darah pas posyandu tuh diminum. Karena sempat terjadi nih Kak, ada terjadi pendarahan nih di suatu rumah sakit lah. Ternyata pas ditanya, ibunya jarang konsumsi tablet tambah darah. Itu akibatnya. Jadi memang itu yang terjadi nyata, bukan dibuat-buat. Udah ada ya Kak buktinya ya? Sudah ada terjadi. Berarti ini harus lebih waspada lagi untuk ibu-ibu hamil di luar sana. Ada lagi mungkin Kak, cukup? Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, ini kan kita tadi udah berbincang-bincang nih Kak tentang gizi pada ibu hamil. Nah, teman-teman nih mungkin di rumah pada belum tahu nih apa sih itu sebenarnya gizi seimbang. Karena kan kita tadi udah beberapa menyinggung tentang gizi seimbang. Mungkin dari Kak Heni, selagi ahli gizi boleh dijelaskan. Wah, ahli gizi ya Kak. Iya nih ahli gizi kita teman-teman. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan makanan sehari-hari yang kita konsumsi yang beragam jenisnya. Misalnya contohnya nih, adanya karbohidrat, protein. Protein ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu protein hewani dan nabati. Terus adanya buah dan sayur. Jadi harus komplit nih Kak. Tidak hanya nasi dan tempe. Kadang kan kita itu memikirkan yang penting kenyang. Ya benar-benar. Yang penting nasinya banyak. Padahal kalau untuk ibu hamil sebenarnya kita itu harus memikirkan nutrisi apa yang ada di kandungan makanan yang kita konsumsi ini tadi. Benar-benar harus kompleks berarti ya Kak. Betul. Mungkin kayak ini bisa nih contohin kayak makanan yang mengandung nabati atau hewan itu kayak gimana sih? Kalau yang karbohidrat tadi yang pastinya kan Kakak udah tahu seperti nasi, jagung, umbi-umbian. Nah, itu termasuk ke karbohidrat. Kalau yang protein ini tadi, protein itu kan termasuk adanya hewani. Nah, hewani ini
Kadang kan kalau di masyarakat pedesaan, kalau makan protein harus yang daging mahal, Iya, harus kebanyakan yang kayak ikan gitu. mahal, iya. Padahal kan tidak. Ada telur, terus ada juga ikan, apalagi nih ikan belut, kan banyak tuh di sawah-sawah tuh. kan bisa. Apalagi Pak suaminya suka mancing. Iya, andalin dong suaminya. Iya, andalin. Apalagi suaminya suka mancing malam juga. Kan tidak mesti yang mahal-mahal. Telur juga bisa. Terus ikan yang ada di sungai-sungai juga bisa. Terus ada lagi nih Kak, yang tadi kan saya jelaskan yang hewani. Iya. Sedangkan yang nabatinya itu bisa dari sumber kacang-kacangan, terus tahu, terus tempe. Nah itu sumber dari nabati. Iya. Tapi yang paling bagus itu adalah hewani. Kenapa? Karena protein hewani ini adalah protein yang dibutuhkan oleh tubuh yang memiliki asam amino esensial Tuh. yang tidak dimiliki oleh protein nabati ini tadi. Jadi dia tidak kompleks yang protein hewani ini tadi. Tuh, bumil-bumil calon ibu di rumah boleh ya dicatat ya. Buat Iya. yang belum jelas nanti boleh di drop pertanyaannya di kolom komentar. Terus ada lagi nih Kak, tadi kan ada sayur juga nih. Nah kalau sayur kan bisa kangkung, bayam. Bayam tuh juga sehat tuh untuk ibu hamil, apalagi untuk zat besinya gitu. Tuh murah-murah ya Kak ya? Iya, sebenarnya murah, tapi kadang kita tuh malas. Banyak banget. Harus ada ini itu, padahal kan itu memang penting untuk kesehatan Iya. kita juga, apalagi untuk janin kita berkembangnya. bener banget. Terus buah-buahan, nggak mesti apel, nggak mesti anggur, bisa pepaya, buah pisang, itu juga termasuk buah-buahan kan Iya. Kak ya. Itu biasanya hasil panen di belakang rumah Iya, juga di udah dapet belakang tuh. rumah. Terus bisa juga nih tanam di depan rumah pepaya. Tuh. Jadi nggak perlu mahal, yang penting itu gizinya. Iya betul. Jadi ibu-ibu hamil nih biasanya tuh banyak yang nyidam tuh Kak. Tuh menurut Kak Heni sebenarnya tuh ngidam tuh beneran ada atau enggak sih? Ngidam itu sebenarnya saya belum pernah ngidam ya Kak. Oh iya. Ngidam itu pada ibu hamil ya Kak ya. Itu hal yang nyata adanya. Terus hal yang normal juga nih terjadi pada ibu hamil saat ini maupun masa-masa yang lalu nih. Iya. Secara medis sebenarnya itu erat hubungannya dengan perubahan hormon. Entah ibu ini pengennya ikan dibakar pakai kayu Iya. dari hutan misalkan. Karena menuruti selera nggak mau makan tuh tadi Iya, ya, karena Kak? keinginan tadi kayak suka banget nih kayaknya makan martabak rasa keju misalkan. Enak kayaknya nih. Tapi di balik hal ngidam ini tadi kita juga harus memperhatikan nih Kak. Hal tersebut bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita atau tidak. Misalnya nanti takutnya kan kita ngidam yang tidak bagus, makanan yang tidak baik untuk kesehatan ibu hamil Junk nih. food contohnya ya, Kak. Itu tidak boleh. Jadi kita juga harus memilah-milah, walaupun kita ngidamnya A, tapi kalau A ini nggak baik, ya kita pilih yang B. Iya. Tuh ibu-ibu hamil biasanya aduh pengen makan mangga tapi warnanya hijau setengah kuning setengah. Iya. Tuh kemana suaminya cari? Apalagi misalnya mau cari pisang monyet. Kemana mau cari pisang monyet? Atau pisang hutan. Masa suaminya mau ke hutan dulu kan? Tuh kemana carinya? Jadi Iya. harusnya emang kalau kemauan suami dan orang-orang sekitar kalau hamil tuh ngidamnya yang sewajarnya aja ya Kak. betul. Cuman kadang kan bawaan bayi itu nggak bisa ditebak. Apalagi nih misalnya mau konsumsi daging ikan salmon mentah, padahal lagi hamil. Oh itu nggak boleh ya Kak? Iya, nggak boleh. Kita juga kalau misalnya ngidam hal-hal yang menurut kita nih, ini baik nggak sih buat kesehatan saya, kita juga harus konsultasi nih ke dokter di mana ibu berperiksa kehamilan. Jangan sampai
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti sejenis sushi itu nggak boleh juga ya Kak? Iya, karena kan dia dari daging mentah. Tuh teman-teman, jadi untuk teman-teman yang lagi hamil atau lagi prepare menuju kehamilannya, boleh ya, tolong diperhatikan karena yang enak menurut kita, yang baik menurut kita itu belum tentu baik untuk janin kita. Betul, karena kan kita tadi bukan cuman kita yang makan, tapi juga janin yang ada di diri kita. Tuh kita udah lumayan banyak berbincang-bincang nih sama Kak Heni. Nanti kita lanjutin lagi teman-teman sembari bertanya di kolom komentar ya. Kita break dulu sejenak. Nanti kita sambung lagi. Yang mau tanya boleh di kolom komentar. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Tuh kita udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Nih ini dari Kak Oci ya. Mau tanya, pada saat hamil trimester pertama masih mual, pastinya susah untuk makanan 4 sehat 5 sempurna. Gimana sih tipsnya biar tetap dapat gizi yang seimbang? Tuh Kak Heni boleh ya dibantu dijawab pertanyaannya? Itu permasalahan yang sering terjadi ya Kak. Umum ya Kak berarti. Kadang kalau trimester 1 itu kita masih sering mual nih Kak. Misal nih, kita nggak bisa makan atau mencium aroma daging ikan. Nah, gimana caranya aroma daging ikan ini tadi kita rubah? Bagaimana sih merubahnya? Yang pastinya kita harus membuat menu makanan seperti misal bakso ikan, bisa kita buat perkedel ikan, kan itu tidak menyerupai bentuk ikan lagi nih. Jadi udah olahan lain gitu ya Kak? Jadi kita membuat variasi pada makanan tadi. Misal nih, kita nggak suka pada saat mual-mual ini tadi, kita tidak suka makan sayuran. Gimana caranya sayuran ini tadi tidak berbentuk lagi menjadi sayuran? Misal kayak diolah ke makanan lain. Iya, kayak misalnya bakso ikan Campur sayur. Nah, gitu. Kan pasti baunya sudah, bau amis ikannya tadi sudah berkurang. Hilang, iya. Gitu caranya, Kak. Itu gimana? Kak Oci? Kak Oci lagi hamil ya, Kak? Atau istrinya lagi hamil? Iya. Boleh teman-teman yang lain yang mau tanya boleh di drop ke kolom komentar. Ya. Pertanyaan Kak Oci ini kayaknya banyak sekali ya dialami oleh ibu-ibu hamil ya Kak? Iya, betul. Kadang kan memang kayak bau bawang. Kadang-kadang orang tuh langsung mual. Iya, ada tuh beberapa ditemunya. Tapi pas sudah memasuki usia 5 bulan, nih udah bisa tuh bau-bauan yang kayak gitu. Terus wajar nggak sih kalau menurut kakak ada di pernah lihat dia di platform sosmed lainnya kayak istri nih mual pas nengok suaminya. Itu ada tuh. Ya kalau itu di luar kendali kita. Oh, di luar kendali. Itu mungkin banyak sekali kejadian-kejadian aja suaminya. Tuh gimana itu kalau lihat suaminya aja udah mual. Tuh gimana nih Kak Oci, udah puas belum dengan jawabannya? Mantap katanya Kak. Kalau misalnya mau menu makanannya atau mau dibuatkan bisa di chat pribadi dari kami ya. Di DM di sosial media kita. Atau kirim email. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Jadi kan kita tadi udah bahas mengenai seputar gizi ibu hamil. Nah terus Kak Heni ini tadi belum ngasih tahu nih nutrisinya. Tuh. Jadi nutrisi penting untuk ibu hamil tuh sebenarnya apa aja Kak? Iya, tadi kan kalau yang saya sebutkan seperti karbohidrat, protein, terus ada lemaknya juga, itu sebenarnya zat gizi makro yang harus dipenuhi. Dan ini nutrisi yang penting yaitu zat gizi mikronya nih Kak. Zat gizi mikronya itu termasuk dari asam folat, gitu. Jadi asam folat ini penting untuk perkembangan janin dan otak bayi. Oke. Dari mana saja sih asam folat ini? Asam folat ini bisa kita temui dari sayuran-sayuran hijau. Sayuran hijau tadi ya yang saya sebutkan, ada dari bayam, kangkung ya Kak. Terus selain sayuran kita juga ada buah-buahannya nih, ada jeruk,
Terus bisa juga kita temui dari sumber kacang-kacangan, Kak. Itu sebenarnya sangat murah sekali ya, Kak. Sebenarnya murah, tapi kadang kita, termasuk saya sebenarnya, kadang mikir ribet banget. Tapi kan memang itu sehat untuk kita, sehat juga untuk janin kita. Sebenarnya ribet tuh karena belum terbiasa ya, Iya, Kak. Tapi kalau belum udah terbiasa, Tapi kalau sudah terbiasa, kita merasa kayaknya ada yang kurang nih. Kayak ada yang kurang. Iya. Kok saya belum makan? Kali ini aku belum makan tahu, tapi aku udah makan ikan. Tapi kan tahu juga perlu. iya. Kalau nggak makan tahu kayak ada yang kurang. Iya, terus nasi saya banyak, ikan ada. Ternyata yang nggak ada sayur. Nah, gitu. Jadi belum kompleks tuh Iya, ya. belum komplit nih untuk gizi seimbangnya tadi. Terus ada juga nih Kak, zat besi. Di mana zat besi ini sudah saya jelaskan tadi bahwa zat besi ini berfungsi untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil ini tadi. Tuh lagi-lagi anemia yang disinggung. Iya. Jadi kalau untuk zat besi bisa kita dapatkan kalau dari hewani, ini dari daging merah. Terus bisa juga kita dapatkan dari hati ayam nih. Hati ayam kan murah, berapa nih? 410. 410 apa 510 gitu, Kak, kalau di pasar. Terus selanjutnya itu dari bayam juga nih Kak. Ternyata bayam ini Banyak sekali. iya, khasiatnya, manfaatnya juga banyak sekali ya Kak ya. Kak. Tuh nanam bayam tuh gampang loh teman-teman, tinggal disebar betul. aja tuh. Dia tumbuh sendiri. Kak Cindi kayaknya pernah nanam bayam. Iya, Kak. Suka nyebar bibit. Terus selanjutnya itu omega 3, di mana omega 3 ini bisa kita temui dari ikan salmon, ikan sarden, terus ikan kembung. Ternyata omega 3 yang paling tinggi itu dari ikan kembung. Oh, Iya. malah banyak orang nggak tahu ya, Kak. Iya, ikan kembung itu murah nggak sih Kak? Kurang tahu, Kak. Oh, belum pernah ke pasar ya? Nanti kita cek pasar dulu ya, ke pelelangan ikan. Iya, nanti kita ke pelelangan ikan. Lanjut tuh, untuk nutrisinya tadi berarti ada berapa, Kak? Ada 4. Ya, harus Oh. dipenuhi. Oke. Terus dari tadi kan kita ngomong makan, kok nggak ada minumnya? Iya. Nanti Nanti keselak. nanti keselak. Jangan lupa minum air yang cukup. Tuh, apakah ada kriteria airnya nih? Boleh gak sih kalau misal ibu hamil tuh minum minuman kayak sejenis jus tapi jus yang pakai gula atau perisa gitu? Kalau yang gula perisa itu nggak boleh, yang gula manis banget itu kan Kak ya, itu nggak boleh Kak. Kalau mau minum air mineral juga boleh. Jangan aja kita minum air yang mentah. Nggak boleh, Kak, kalau itu orang yang nggak hamil pun nggak boleh minum itu, Kak. Tapi ada nih Kak, kan saya pernah dengar nih orang ke kebun, Iya. airnya kehabisan air nih. Ternyata ada sungai, kan orang pikir kalau di sungai itu airnya bersih, Mengalir. nggak ada tinja orang nih. Heeh. Tapi kan kita nggak tahu bakteri apa yang ada di air itu tadi. benar banget. Yang bisa membahayakan sistem kekebalan tubuh kita juga. Iya. Oke, lanjut, Kak. Ya, kita lanjut lagi nih. Kayaknya masih ada pertanyaan. Coba teman-teman, masih adakah pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya jangan sungkan-sungkan teman-teman, langsung di drop di kolom komentar karena kita sesinya nggak banyak nih, 10 menit lagi ya, Kak. Iya. 10 menit lagi. Jadi Kita berbincang-bincang. kita berbincang-bincang tentang gizi ibu hamil. Jadi jangan sampai kelewatan nih sesi ini, nanti bakal lama lagi diulangnya ya, Kak. Iya. Terus lanjut nih ya, Kak. Menurut Kak Heni nih, mitos atau fakta? Mitos atau fakta kalau hamil harus makan untuk 2 orang? Wah, itu sebenarnya mitos atau fakta ya? Ya, Menurut Kakak? mitos atau fakta ya? Sebenarnya itu tidak benar ya Kak. Kadang nih orang persepsinya beda. Katanya
kalau hamil harus makan untuk 2 orang. 2 orang ini pasti persepsinya saya harus makan 2 piring. Iya, benar. Iya kan? Padahal tidak mesti seperti itu sih Kak. Yang harus kita tingkatkan itu kualitas makanan Kualitas makanan. yang kita makan ini tadi. Kalau misalnya kita makan 2 piring, ternyata 2 piring ini cuman nasi sama ikan aja. Yang sumber-sumber lainnya tadi tidak ada yang gizi seimbang seperti yang saya bilang tadi kan ya Kak. Apakah itu cukup? Ternyata itu tidak. Oh, tidak cukup. Jadi ya, Kak? kita harus merubah persepsi kita. Kualitas makanannya yang kita rubah, bukan jumlahnya. Takutnya nanti kalau hamil harus makan untuk 2 orang. Nanti gendut. Iya, nanti porsi nasinya yang ditambah, lauknya yang berkurang. Iya, nasinya yang banyak, lauknya nanti cuma 1. Tapi kata orang yang penting kenyang, nggak kayak gitu konsepnya. Kita juga harus memenuhi gizi seimbang pada ibu hamil tadi. Wajar ya berarti Kak kalau misal ibu hamil nih berat badannya bertambah ya Kak? Iya, tapi kita juga harus memperhatikan jangan sampai nanti berat badan kita berlebihan, Sampai terus obesitas. terus terjadi diabetes juga nih pada ibu hamil. Karena itu kan mempengaruhi kebanyakan juga ya, Kak? Iya, kebanyakan konsumsi nasi gula yang tinggi gitu Kak. Iya. Tuh, udah banyak banget nih ya yang kita bahas ya Kak ya. Hari ini udah kurang lebih 1 jam nih kita nemenin. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyain terkait seputar materi kita hari ini ya Kak ya, tentang gizi ibu hamil dan si kecil. Kalau misal kita masih di sini ya Kak ya. mumpung masih di sini. Tapi kalaupun live ini sudah berakhir, kita boleh nih kalau misalnya kakak-kakak di rumah mau bertanya lewat kolom komentar postingan kita juga boleh, nanti Iya. kita jawab. Atau boleh di DM, di chat. Atau kalau ketemu bahkan ya Kak. Iya, kalau ketemu langsung cegat, Kak. Iya, mau nanya Kak gitu. Oke. Nih, mungkin kita langsung masuk sesi penutupan ya Kak. Iya. Mungkin ada nih pesan dan kesan Kak Heni buat ibu hamil atau calon-calon ibu di luar sana. Pesan dan kesannya, makanlah dengan cerdas dan penuh kesadaran. Karena apa yang kita makan akan menjadi bekal kesehatan jangka panjang buat si kecil. Tuh, bagus banget teman-teman tuh pesannya. Jangan lupa untuk ilmu-ilmu hari ini jangan lupa diterapin ya Kak ya. Iya. Tuh ibu-ibu kan tadi udah pada belajar tentang berbagai macam jenis gizi, terus makanan apa aja yang boleh dan nggak boleh dimakan tentunya. Untuk teman-teman yang udah bergabung live kita pada siang hari ini, terima kasih banyak ya Kak yang udah nge-give, yang udah tap-tap, dan yang udah komen dan bertanya, terima kasih banyak. Nanti kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang nggak kalah menarik ya Kak. Iya. Jadi saya sebagai host pamit undur diri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan saya sebagai narasumber pamit undur diri. Terima kasih Kak Cindi karena sudah diundang lagi ke sini. Terima kasih juga Kak Heni telah datang ke Semoga nanti podcast kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Kak ya. Semoga karena kita sering banget ya Kak ketemu. Iya, selalu berduaan. Selalu berdua. Mungkin nanti ada narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi ya Kak. Iya, pastinya tentu. Iya. Yaudah teman-teman kita izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.